Bab 3457. Berpura-pura. Bom. Seketika, tangan kanan Eric Kin diselimuti kekuatan ilmu tiada dua. 32 lubang ilahi yang ada di tubuhnya menyala. Tangan kanannya sekarang memiliki kekuatan tubuh Taois 10 kali lipat. Sekarang Eric Kin sengaja ingin memanfaatkan Yoki Sing untuk menguji kekuatan terkuatnya. Jadi, dia sengaja mengeluarkan kekuatan teknik tanpa nama yang ada di dalam lengan kanannya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Pada saat Yoki Sing merasa ada yang aneh, telapak tangan Eric Kin sudah menghantam ke arahnya. Eric Kin sudah selesai menggerakkan Reiki-nya. Meski sudah melihat Eric Kin menyerang, Yoki Sing hanya mencibir dan meremehkan. Hanya manusia lemah masih berani melawan. Power fase penilaian 2 kegagalan mulai bergerak dan menghantam ke arah telapak tangan Eric Kin. Bam! Dua kekuatan saling bertabrakan, tapi Yoki Sing langsung membelalakkan matanya. Jelas-jelas dirinya sudah mengeluarkan kekuatan fase penilaian 2 kegagalan, tapi malah berhasil ditahan oleh Reiki Eric Kin. Dua kekuatan yang seolah-olah mirip dengan ombak laut, tapi ombak laut yang mengarah ke arahnya lebih mirip seperti tsunami. Kamu mengeluarkan jurus apa? Di benaknya, hanya muncul pemikiran yang aneh ini. Yoki Sing membelalakkan matanya, dia langsung masuk ke dalam Reiki yang dikeluarkan oleh Eric Kin. Kemudian, dia sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya, terus mundur ke arah belakang. Kraak! Tubuhnya pun terpelanting ke belakang dan menabrak batu roh dan rumput ajaib dan masih berlanjut terus menabrak satu persatu dinding penghalang. Di waktu bersamaan, Eric Kin malah menjerit tragis. Tubuhnya terbang ke belakang lebih cepat dari Yoki Sing, lalu terbang ke arah jendela. Seketika pada saat Eric Kin terbang keluar, Ketua Yun dan lainnya sudah tidak ada niat untuk berbicara dengan kultivator lainnya. Mereka sedang menunggu hasil pembahasan Eric Kin dan Sandy Han. Pak Tuali, tadi kamu mengatakan Tuan Kin akan keluar dalam waktu setengah jam. Sekarang sudah mau 1 jam dia berada di dalam, ujar Ketua Yun. Waktu mengulur semakin lama, mereka semakin tidak tenang. Apakah keuntungan yang diberikan Sandy Han berhasil membuat Eric Kin menyetujuinya? Tidak mungkin, pasti terjadi sesuatu di dalam, ujar kepala suku Li. Mungkin karena Tuan Kin tidak setuju, Sandy Han menggunakan cara licik untuk mencelakainya, ujar Kyle Song. Mustahil juga, kita semua berada di sini. Ketua Yun mengerutkan kening dan masih tidak percaya. Sebelumnya, meskipun ada banyak isu jelek tentang Raja Obat, semua itu tidak ada bukti dan saksi yang kuat. Akan tetapi, kondisi sekarang ini ada begitu banyak wakil dari berbagai pihak Qingzu, kalau menggunakan cara kasar dan cara ancaman terhadap orang lain. Kalau semua ini ketahuan dengan orang lain, maka reputasi Raja Obat di Qingzu akan hancur. Setelah Ketua Yun selesai berkata, terdengar suara ledakan kuat dari lantai atas. Suara sangat keras, bahkan ada musik yang mengiringi, semua kultivator pun bisa mendengar suara ledakan ini. Kemudian, Reiki yang kuat memancar keluar dari formasi. Lalu, kembali terdengar suara benturan yang super kuat. Mereka benar-benar kelahi. Ketua Yun dan lainnya langsung berdiri bangkit dengan panik. Karena bagaimanapun juga, setiap gedung ini akan ada formasi kuat yang melindungi. Tapi, sekarang sampai formasi juga tidak bisa menahan, ini bisa menandakan seberapa kuatnya Reiki yang ada di atas. Selanjutnya, Ketua Yun dan lainnya langsung membelalakkan mata dan mulut. Satu sosok bayangan langsung terpelanting keluar dari lantai 2. Orang itu adalah Eric Kin. Wajah Eric Kin sangat pucat dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya.
Eric Kin masih melayang di udara, langsung muntah darah. Semua master di lantai 1 langsung kaget melihat kondisi ini. Mereka tidak menyangka Sandy Han berani bertindak dalam acara seperti ini. Tuan Qin, kepala suku Li langsung membelalakkan mata. Pada saat mereka mengira apa yang akan terjadi dengan Eric Kin langsung terpelanting keluar. Dari aura dan darah yang dimuntahkan Eric Kin bisa dia sudah terluka parah. Kultivasi kepala suku Li dan ketua Yun sangat kuat. Mereka langsung terbang dan memapah Eric Kin yang terpelanting keluar dari dua sisi. Pada saat menyentuh Eric Kin, ekspresi mereka berdua langsung berubah. Berdasarkan logika, Eric Kin yang terluka parah, maka tubuhnya seharusnya akan diselimuti dengan ilmu sihir musuh dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Maka mereka berdua barulah segera untuk pergi memapah Eric Kin. Karena kalau Eric Kin terpelanting ke tanah lagi, maka lukanya akan semakin parah. Akan tetapi, pada saat mereka memapah, tubuh Eric Kin sangat ringan, pergerakan Reiki di tubuhnya juga sangat kecil. Senior, mohon ikut berpura-pura. Pada saat mereka berdua merasa bingung, mendadak terdengar transmisi suara Eric Kin. Ketua Yun langsung berdeham. Sedangkan kepala suku Li masih kuat dan muncul ekspresi tak berdaya, karena setidaknya pernah bertarung bersama Eric Kin di tanah berbahaya Guzong. Jadi, kamu baik-baik saja. Sekarang hanya berpura-pura, ya. Yoki Sing terlalu keterlaluan, aku juga tak berdaya, ujar Eric Kin. Yoki Sing, tetua istana bintang Longsu itu. Baik, aku mengerti. Mereka berdua saling memandang dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Eric Kin ingin mencelakai orang, mereka berdua pasti akan membantu. Syuh. Transmisi suara mereka bertiga juga terjadi dalam waktu singkat. Setelah mengetahui tujuan, Ketua Yun dan kepala suku Li langsung mendarat di tanah. Tubuh mereka diselimuti Reiki dan berteriak. Kedua tangan mengeluarkan tenaga, seolah-olah membantu menahan penekanan dari Eric Kin. Aura Yoki Sing yang tersisa langsung dikeluarkan oleh mereka berdua lalu ditembak ke sisi lain. Master di lantai 1 melihat langsung membantu dan menghancurkan arus gelombang kacau ini agar tidak melukai orang lain. 2R. Akhirnya, di bawah perlindungan Ketua Yun dan kepala suku Li, Eric Kin berhasil mendarat di tanah dengan selamat. Meskipun sudah demikian, juga berhasil menghancurkan formasi spiritual yang ada di lantai 1 hingga muncul lubang yang besar. Debu-debu beterbangan, Reiki memancar ke segala arah. Para kultivator yang lemah atau pelayan langsung berlarian keluar. Eric Kin, kamu sudah bosan hidup ya? Terdengar suara teriakan emosi dari lantai 2. Kemudian, satu sosok bayangan hijau menerobos lubang langsung terbang ke arah Eric Kin. Baju Yoki Sing sudah robek, rambut juga sudah berantakan. Ditambah lagi terpelanting ke belakang, bajunya sudah berlumuran bekas darah. Dirinya sekarang sudah tidak seperti tetua istana bintang Longzu, melainkan lebih mirip seperti seorang pengemis. Yoki Sing menghempaskan tangannya lalu mengeluarkan jurus yang menggemparkan langit dan bumi. Reiki di udara membentuk menjadi telapak tangan, ruang hampa mulai bergetar lalu mengayunkan telapak tangan ke arah Eric Kin. Eric Kin yang baru mendarat malah tidak bergerak sama sekali dalam menghadapi serangan kuat dari Yoki Sing. Bersambung.